Tiap kasus pembunuhan yang melibatkan oknum personil polisi selalu dikaitkan dengan beban kerja yang terlampau berat, padahal tidak selalu begitu. Ya, dalam banyak kasus, pembunuhan yang ikut menyeret oknum polisi justru dipicu dari berbagai persoalan yang mungkin tidak ada kaitannya langsung dengan karirnya sebagai polisi. Lalu ada apa dengan polisi kita? Berikut laporan khas redaksi. Ambulan! 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 Ada apa dengan personil kepolisian Republik Indonesia? Bagaimana bisa seorang anggota kepolisian pemberi rasa aman yang melayani dan melindungi justru kerap kali melukai orang-orang terdekatnya, bahkan yang dicintainya? Publik menanti penjelasan bagaimana ceritanya hingga ada kasus penembakan terhadap seorang istri oleh suami yang berprofesi sebagai polisi anggota Brigade Mobil. Dalam kasus yang terjadi pada anggota Brimob berinisial ACK, tersangka diduga menembak mati istrinya lalu berusaha bunuh diri. Hingga kini belum ada keterangan soal dugaan motif pembunuhan yang dilakukannya. Selama ini, tragedi oknum polisi membunuh kerap kali dikaitkan dengan tekanan pekerjaan yang membuat stres. Namun ternyata dari berbagai kasus yang terjadi di sepanjang tahun lalu, justru dipicu berbagai persoalan yang tak berhubungan langsung dengan karir di kepolisian. Jelang akhir tahun lalu misalnya, di Tangerang ada oknum polisi yang diduga depresi usai bertengkar dengan wanita idaman lain. Kanit Lantas Polsek Cipondoh Budi Riono masuk kamar dan menembak kepalanya sendiri. Ada juga karena beban pekerjaan yang bertumpuk, seorang sabara di Kalimantan Barat bunuh diri. Mengeluh tidak punya waktu lagi untuk berkumpul dengan keluarga dan kekasih, anggota Polri berpangkat Bribda frustasi dan nekat mengakhiri hidup dengan gantung diri. Di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, masalah utang piutang jadi alasan seorang anggota polisi bunuh diri. Sebelumnya, pelaku bertengkar hebat dan menembak rekannya sendiri sesama anggota polisi Satuan Polairut lantaran kesal korban diduga menggelapkan uang bisnis koperasi simpan pinjam milik pelaku. Sementara di Nganjuk diduga malu ketahuan mencuri barang tetangganya, seorang oknum polisi berusia 31 tahun membuat rekaman berisi permintaan maaf lalu menembak dadanya sendiri hingga tewas. Dari rangkaian kasus ini, anggota Kompolnas Profesor Adrianus Meliala melihat hal ini terkait dengan masalah kejiwaan yang menimbulkan stres. Yang kedua adalah kemungkinan kalau dia kita bisa kategorikan sebagai orang yang sudah tidak sehat secara mental, ya. Jadi sudah mulai dari stres sampai depresi, ya. Stres terus tidak tertangani, tidak diperbaiki atau tidak disembuhkan secara simptom. Makin berat dan ujung-ujungnya kemudian depresi. Nah, orang seperti ini juga cukup banyak dalam konteks. Dalam data 2015, Indonesian Police Watch merilis setidaknya ada 20 kasus polisi koboi di tahun 2015. Di antara kasus yang tercatat, ada sejumlah polisi tertembak pistol sesama polisi dan ada 2 wanita yang tewas tertembak pistol suaminya yang polisi. Dari fakta-fakta ini, penjelasan seperti apa yang bisa menjawab pertanyaan, ada apa dengan polisi? Jangan sampai lembaga negara yang harusnya memberikan rasa aman malah menebar teror, membuat rakyatnya cemas dan berdebar. Tim Liputan Trans 7.